Oke, nah ini sedikit penjelasan dari buku terkait absolute value function. Tadi fungsi nilai absolut ya. Ini yang tadi udah kita bahas bahwa fungsi absolut itu adalah nilai mutlak. Jadi nilainya itu, hasilnya itu pasti akan selalu positif. Nah, tetapi nilai di dalam mutlaknya, yang dimana nilai X ini, ya, itu nilai X-nya bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Nah, bernilai positif ini tandanya nilai X-nya itu lebih dari sama dengan 0, sedangkan bernilai negatif itu nilai X-nya kurang dari 0. Tapi nanti nilainya pasti akan sama. Gitu ya. Nah, terus bagaimana tadi cara menggambar fungsi nilai absolut atau nilai mutlak. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa dasarnya nilai fungsi mutlak itu kan Y sama dengan mutlak X ya. Itu bentuknya akan seperti ini. Nah, di mana yang menjadi ciri khas dari grafik fungsi mutlak itu adalah adanya ini corner point ya. Adanya corner point pada grafik. Nah, corner point tuh yang mananya sih? Yang ini loh. Nah, ini adalah corner point. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita sudah tahu, jadi kan ini grafik dasarnya ya. Jadi kalau kita udah tahu grafik dasarnya, untuk menggambar fungsi mutlak tuh jauh lebih mudah sebenarnya. Bisa diperhitungkan gitu, nggak harus ngitung-ngitung sebenarnya. Nah, misal contoh, kita di sini punya nilai Y sama dengan 2 dikali X min 3 ditambah 4. Nah, kalau tadi cara kita yang mana? Kalau tadi cara kita yang ini ya, kan kita harus, nah sebenarnya kan bentuknya sama kayak ini, kayak nomor 2 ini ya, dikali sebuah bilangan dikalikan bilangan mutlak terus dikurangkan sebuah bilangan lagi. Nah, sebenarnya sama kayak gini ya kan ya. Nah, kalau ini tapi dijumlah. Nah, kalau kita tahu gambar dasar fungsi mutlak, nah ini menggambarnya akan jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi the graph of ini Y sama dengan mutlak X. Nah, ini tinggal shift, digeser. Dia bergeser ke kanan sebanyak 3 unit. Nah, karena ini, kita lihat yang ini dulu. Mutlak X min 3. Nah, ini tandanya berarti grafik mutlak X ini digeser ke kanan. Kalau negatif berarti ke kanan ya. Berlawanan ke kanan sebanyak 3 unit. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Nah, grafik mutlak X yang mana? Yang warna biru ini. Nah, terus digeser ke kanan sebanyak 3 unit. 1 2 3. Nah, jadilah gambar grafik yang merah ini. Ya, ini adalah grafik mutlak X yang sudah digeser ke kanan sebanyak 3 unit. Nah, setelah itu
dia kan dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2 di sini. Nah, dikalikan dengan 2 itu maksudnya gimana? Nah, dia vertically stretched by a factor of 2. Nah, ini di apa ya? Diregangkan secara vertikal. Ya. Diregangkan secara vertikal oleh faktor dari 2. Nah, ini sebenarnya yang sulit. Bagaimana kita membuat meregangkan secara vertikal oleh faktor dari 2 dengan presisi, ini gimana caranya gitu. Nah, ini sebenarnya saya masih belum tahu. Tapi dia lebih mingkup gitu loh. Kalau ini kan coba lihat yang grafik hijau sama grafik yang merah. Grafik hijau nih lebih lebih mingkup gitu. Gimana lebih mingkup ya? Lebih lancip dibandingkan dengan grafik, jadi dia lebih mengerucut ke vertikal gitu. Nah, ini Y sama dengan 2 dikalikan mutlak X min 3. Nah, terus ditambah 4. Nah, ditambah 4 tuh maksudnya gimana? Berarti dia shift up. Dia bergeser ke atas sebanyak 4 unit. Nah, dari sini, dari yang grafik warna hijau yang setelah dikalikan dikalikan 2 tadi, itu dia naik 4 unit. Tuh 2, 3, 4. Nah, jadilah di sini. Ya. Inilah grafik fungsi mutlak dari X min 3 dikalikan dengan 2 ditambah 4. Gitu ya. Sebenarnya lebih gampang. Kita bisa memperkirakan gitu loh. Cara menggambar grafik fungsi mutlak. Contoh lain. Write an equation for the function graph in figure 4. Nah, ini kita disuruh menuliskan persamaan fungsinya. Oke, kita lihat. Tadi kan kalau grafik fungsi mutlak kan kayak gini. Ya kan? Terus ini kan f x sama dengan mutlak x. Berarti ini gimana nih? Dia geser ke kanan sebanyak 3, ya nggak? 1, 2, 3. Betul nggak? Berarti ini x min 3 nih. Terus dia turun ke bawah 2, berarti ini min 2 pasti. Betul nggak? Nah, tapi nggak tahu ini kan lebih kuncup ya. Sebentar, ini kayaknya saya ini dikali berapa ya? Ini kayaknya mungkin saya akan tambahin deh. Ini kayaknya ada faktor pengalinya nih. Nah, kan dikali 2. Nah, jadinya gini. Saya perlu tahu ini gimana caranya supaya presisi ini. Mengkalikan dengan faktor vertically stretch, berarti ini diregangkan secara vertikal oleh faktor dari 2. Itu gimana caranya supaya lebih presisi gitu ya, karena kan kita bisa lihat ya, ini kan lebih renggang dibandingkan dengan grafik yang warna biru. Berarti yang grafik warna biru ini pasti dikalikan sebuah faktor yang kita nggak tahu itu faktornya berapa gitu ya. 1. Ini nanti saya tambahin deh soal ini ya, tapi teman-teman bisa ya. Nah, ini jadinya kayak gini gitu. Nah, titik apa tadi namanya, corner pointnya yang ini ada di 3, -2 gitu ya.
Nah, ini sama ya, tadi kita gimana caranya menuliskan persamaan mutlak dari sebuah grafik, berarti sama kayak tadi caranya. Intinya adalah grafik acuannya itu adalah grafik mutlak dari X. Nah, ini solving an absolute value equation. Ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa intinya adalah nilai mutlak itu pasti nilainya positif, ya. Nah, saat nilainya itu lebih dari sama dengan 0, ya, itu tandanya A-nya itu, ya kayak tadi, misalkan saya punya mutlak dari 5, pasti hasilnya 5 kan. Kalau saya punya nilai mutlak negatif 5, ya hasilnya juga 5. Nah, nilai 5 ini, itu kan adalah nilai B-nya, yang dimana nilai B-nya ini lebih dari sama dengan 0. Otomatis nilai A-nya atau nilai yang ada di dalam mutlak ini itu pasti akan punya dua solusi, yang dimana nilai A-nya itu lebih dari 0 dan nilai A-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan if B, kalau misalkan hasilnya kurang dari 0 atau yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, kalau nilai B-nya itu bernilai negatif, itu kita nggak bisa cari solusinya atau kita nggak bisa cari nilai X-nya. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh soalnya dan cara menggambar grafiknya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini juga banyak contoh soalnya terkait fungsi mutlak. Nanti kita latihan soal, oke? Oke.